Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 5 saham batubara yang termurah berdasarkan valuasi PER dan juga PBV-nya. Dan ternyata 5 saham ini juga sangat rutin bagi dividen. Jadi sangat cocok ya untuk teman-teman yang melakukan dividen investing. Oke guys, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, yang pertama kita akan melihat di sini adalah harga acuan batubara. Di mana harga acuan batubara ini kan kita tahu ya sempat naik tinggi di tahun 2022 lalu, mencapai 400 US dollar per ton. Dan kita lihat di tahun 2023 ini mengalami penurunan yang cukup tajam, terutama di bulan November, itu mengalami bottoming sampai berada di bawah area 120 US dollar per tonnya. Lalu di akhir November ya sampai awal Desember ini ternyata harga acuan batu baranya ini mulai naik lagi guys. Dan saat ini berada di level 133,50 US dollar per ton. Dan ini harganya memang masih bergerak gitu guys ya. Nah, semoga saja di bulan Desember ini harga acuan batubara bisa naik agar saham-saham di sektor batubara juga ikut rally gitu guys ya. Karena kalau misalkan kita perhatikan ya untuk saham-saham batubara itu belum ada yang naik tinggi gitu guys. Jadi ini kesempatan sebenarnya untuk kita beli saham bagus di harga yang murah. Makanya kita akan seleksi nih beberapa saham yang menurut kita ini masih sangat murah gitu guys ya. Apalagi sahamnya kan rutin bagi dividen. Ya, jadi untuk harga acuan batubara memang sangat mempengaruhi ya, terutama terhadap pendapatan laba bersih saham-saham sektor batubara. Ketika harga acuan batubaranya turun, ya berarti kan labanya juga diproyeksikan akan turun. Tetapi ketika harga acuan batubaranya ini mulai naik, nah berarti pendapatan ya atau laba bersih saham-saham perusahaan di sektor batubara ini juga akan meningkat gitu, guys. Nah, kita akan lihat di sini ya beberapa indikasi ataupun penyebab ya kenapa harga acuan batubara ini kok mulai naik lagi. Yang pertama adalah harga batubara ini mulai naik karena ditopang oleh ekonomi India, di mana ekonomi India ini sedang naik-naiknya gitu guys ya. Jadi permintaan batubara untuk energi mereka itu sangat dibutuhkan dan Indonesia salah satu eksportir batubaranya. Nah, di sini kita lihat guys ya, bahwa PT Adaro Energi Indonesia Tbk menyampaikan prospek batubara dunia pada tahun 2024 bakal tetap positif dengan ditandai masih tingginya permintaan. Di saat bersamaan, perseroan terus mengembangkan bisnis batubara metalurgi sebagai sumber bahan baku produksi baja. Tentunya untuk batubara metalurginya Adro ini digarap oleh anak usahanya yaitu PT Adaro Mineral Tbk dengan kode saham ADMR ya guys ya. Nah, jadi untuk Adro ini memang sebagian banyak ya, sebagian besarnya itu di ekspor ke Cina gitu guys ya. Sedangkan 25%-nya itu di Indonesia, dijual di Indonesia. Tapi 75%-nya batu bara Adro ini dikirim ke Cina dan wilayah-wilayah lain di Asia. Lalu kita pun lihat guys ya, dilansir dari CNBC Indonesia bahwa PT Bayan Resources optimis kalau harga batu bara akan membaik di tahun 2024. Hal ini didukung oleh masih tingginya permintaan batu bara di berbagai negara termasuk Asia. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu prospek batu bara ke depannya, ya kita harus rajin-rajin baca apa sih kondisinya dan pendapat dari perusahaan itu sendiri bagaimana. Nah, di sini kita lihat guys ya bahwa pendapat dari PT Adaro Energi Indonesia, lalu ada juga pendapat dari PT Bayan Resources dan berbagai media itu memang masih optimis gitu guys ya bahwa harga acuan batubara ini akan naik di tahun 2024 nanti. Nah, kapan nih waktunya kita beli? Ya tentunya sebelum harga sahamnya naik. Kita lanjut ke saham yang pertama. Kita akan membahas PT Adaro Energi Indonesia. Dan untuk hari ini ya, Adaro Energi masih ditutup di level yang sama di 2.560, jadi tidak ada kenaikan. Nah, di sini kita menilai bahwa saham Adaro Energi ini masih sangat murah dari sisi valuasi, PER, dan juga PBV-nya. PER-nya di angka 3,28 kali, sedangkan PBV-nya 0,79 kali. Wah, ini tentunya masih sangat murah ya guys ya, dan memiliki prospek yang cukup bagus nih, kalau misalkan kinerjanya naik dan harga sahamnya juga naik gitu. Kita lihat untuk di tahun 2023 ya, kinerja laba bersihnya diproyeksikan akan menyentuh area
25,1 triliun. Nah, ini tentunya lebih rendah daripada laba bersih di tahun 2022 ya guys ya, karena memang di tahun 2022 kan harga acuan batu baranya sedang tinggi-tingginya. Jadi wajar sebenarnya ya di tahun 2023 mengalami normalisasi. Nah, ketika harga acuan batu baranya itu nanti naik, otomatis laba dari Adaro Energy juga sebenarnya akan ikut naik gitu guys. Lalu kita di sini juga akan melihat ya dari sisi PBV, rata-rata saham Adaro Energy ini dalam 1 tahun terakhir itu diperdagangkan di PBV 1,05, yaitu di harga 3.000. Sedangkan harga saat ini masih di harga 2.560 guys. Berarti kan masih cukup murah gitu guys ya dibandingkan dengan PBV rata-ratanya yang di angka 1,05 kali. Dan PBV saat ini masih di angka 0,78 kalinya. Kita lanjut ya melihat pembagian dividen saham Adaro Energy Indonesia, di mana Adro ini sangat rutin membagikan dividen. Ya biasanya sih setahun 2 kali ya. Kalau misalkan kita runtut guys ya 2 tahun terakhir ini membagikan dividen interim selalu di bulan Desember ya, di akhir Desember. Nah, jadi kita tunggu nih apakah di akhir Desember ini Adro akan kembali membagikan dividen atau tidak gitu guys ya. Tapi kemungkinan besar akan bagi dividen interim. Kita lanjut ke saham yang kedua adalah Indika Energy. Nah, PT Indika Energy ini juga kita nilai masih sangat murah. Untuk hari ini ya, kita lihat harga sahamnya ada kenaikan guys. Untuk hari ini sekitar 2%-an. Ya, ke angka Rp1.515 per lembar sahamnya. Kita lihat valuasi PER dan juga PBV-nya. Price to earning ratio atau PER-nya 4,09 kali, sedangkan PBV-nya 0,42 kali. Nah, ini juga masih sangat murah guys ya dari sisi valuasi. Kita lihat kinerja PT Indika Energy di tahun 2023 ini diproyeksikan di angka 1,9 triliun. Nah, berarti ini memang turun drastis guys dibanding tahun lalu yang mencapai 7 triliunan ya. Lalu kita akan lanjut melihat dari sisi harganya. Di sini untuk harga ya Indika Energy berdasarkan PBV rata-rata dalam jangka waktu 1 tahun biasanya diperdagangkan di sekitar harga 0,72 kalinya, yaitu di harga 2.400 per lembar saham. Sedangkan PBV saat ini di angka 0,42 kali itu di harga 1.515. Jadi sebenarnya upside dari Indika Energy ini sangat tinggi. Ya, ada potensi turnaround atau pembalikan kinerja di mana kinerjanya saat ini memang sedang turun, tapi ya, ketika sewaktu-waktu nanti kinerja Indika Energy ini bisa naik, ya berarti kan harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan. Lalu kita lihat ya guys ya bahwa Indika Energy ini juga salah satu saham yang sangat rutin bagi dividen. Ya terkadang setahun 2 kali, terkadang setahun sekali. Tapi ya sangat rutin lah membagikan dividen. Kita lanjut ke saham yang ketiga adalah KKGI ya, Resource Alam Indonesia Tbk. Kita nilai juga harganya masih sangat murah. Di sini KKGI hari ini ya naik 0,52% ke harga 388. Kita lihat valuasinya, PER-nya 3,47 kali dan PBV-nya 0,88 kali. Kita lihat juga untuk kinerja berdasarkan net income di tahun 2023 ini diproyeksikan akan mencapai 562 miliar, sedangkan laba bersihnya di tahun lalu hanya 600 miliar aja. Jadi sebenarnya untuk KKGI ini turunnya tidak terlalu signifikan, guys. Kita lanjut melihat ya rata-rata saham KKGI ini perdagangkan di PBV 1,20 kali, yaitu di harga 540-an. Sedangkan saat ini PBV-nya di angka 0,88 dan di harga 388 per lembar saham. Artinya saham KKGI ini diperdagangkan di bawah PBV rata-ratanya. Kita lanjut melihat pembagian dividen saham KKGI, di mana KKGI ini juga sangat rutin membagikan dividen. Tapi kembali lagi, ternyata di sini dividennya rata-rata sih setahun sekali, guys ya. Lanjut, kita akan bahas saham selanjutnya ada ABM Investama Tbk dengan kode saham ABMM. Per hari ini untuk ABM Investama tidak ada kenaikan sebenarnya, guys ya. Jadi masih ditutup di area opennya gitu. Sebenarnya dia sempat naik ya ke 3.420-an tapi kembali turun dan tutupnya atau close-nya di 3.390. Kita akan lihat valuasi dari ABMM di sini PER-nya 2 kali sedangkan price to book value-nya 0,86 kali. Lalu kita lihat kinerja ABM Investama di tahun 2023 ternyata mengalami kenaikan guys ya. Di tahun lalu hanya 4,2 miliar sedangkan di tahun 2023 ini mengalami kenaikan laba bersih
mencapai 4,6 triliun. Ya, dari 4,2 triliun naik menjadi 4,6 triliun. Nah, ini kan sangat bagus berarti ya saham ABM Investama, apalagi ABMM ini kan ada Bapak Lo Keng Hong yang juga ya mengkoleksi dan investasi di saham ABM Investama. Jadi cukup menarik nih karena ABM Investama ini dinilai ya oleh Pak Lo Keng Hong adalah salah satu saham di sektor batubara yang prospeknya masih sangat bagus, valuasinya murah, dan tentunya rutin bagi dividen dan lembar sahamnya pun tidak terlalu banyak ya karena memang itu adalah kriteria saham yang dipilih oleh Pak Lo Keng Hong. Kita lanjut ya melihat rata-rata PBV saham ABM Investama. Kita lihat di sini rata-rata untuk saham ABM Investama diperdagangkan di PBV 1,20 kali, yaitu di sekitar 3.600 sampai harga 4 ribuan guys ya. Sedangkan harga saat ini di PBV 0,86 kali masih di harga Rp3.390 per lembar sahamnya. Jadi masih di bawah PBV rata-ratanya. Kita lanjut melihat pembagian dividen dari ABM Investama. Kalau misalkan kita perhatikan, ABM Investama ini dari tahun 2013 sudah membagikan dividen, tapi sempat absen gitu guys ya, tidak membagikan dividen di tahun 2015, 2016, 2017, dan juga 2018. Jadi sudah 4 tahun tidak bagi dividen. Dan di tahun 2021 juga absen guys, tidak membagikan dividen. Nah, mulai rutin kembali membagikan dividen di tahun 2022 ya. 2022-2023 ini juga masih membagikan dividen. Jadi semoga saja ke depannya ABM Investama juga akan rutin membagikan dividennya untuk para investor. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada ITMG, yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Di mana ITMG juga kita lihat ya, PBV-nya masih sangat murah. Harga saat ini ada kenaikan ya, 0,10% naik tipis guys ya, dari area opennya. Di harga 24.575. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi valuasi, pernya masih di angka 3,32 kali, sedangkan PBV-nya di angka 1,06 kali. Sedangkan kita lihat dari sisi kinerja berdasarkan laba bersih di tahun 2023 ini ternyata mengalami penurunan guys ya. Dari 18,7 triliun di tahun lalu, di tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 8,3 triliun saja. Nah, ini tentunya dikarenakan harga acuan batubaranya yang mengalami penurunan. Jadi, ketika harga acuan batubaranya itu sudah akan mulai naik, nah di sanalah sebenarnya investor di saham batubara itu akan senang gitu guys ya. Akan senang karena ada kemungkinan labanya juga akan naik, dividennya juga bisa naik, dan harga sahamnya juga berpotensi naik. Kita lanjut ya melihat PBV dari ITMG. 1 tahun terakhir kita lihat ya rata-rata PBV dari ITMG ini diperdagangkan di sekitar PBV 1,32 kali. Sedangkan PBV saat ini hanya di angka 1,6 kali yaitu di harga 24.575. Sedangkan PBV rata-ratanya bisa diperdagangkan di angka Rp32.000 per lembar sahamnya gitu guys ya. Wah, ini menarik nih karena absennya kita lihat ternyata masih sangat tinggi. Dan kalau misalkan kita ingat-ingat lagi guys ya di tahun lalu, di tahun 2022, ITMG ini sempat menyentuh level 45.000. Wow, berarti kan upside-nya dari harga saat ini sangat tinggi gitu guys. Nah, lalu kita akan lihat ya pembagian dividen yang dibagikan oleh ITMG. Di tahun lalu itu sempat membagikan dividen jumbo gitu guys ya. Di tahun 2022 membagikan dividen Rp4.000 per lembar saham, Rp6.000 per lembar saham. Ya, berarti per lotnya sekitar 600.000 dan 400 ribuan gitu guys. Wah, ini kan sangat jumbo gitu. Jadi saya rasa masih banyak yang memegang saham ITMG dan masih mengalami floating loss. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih mengalami floating loss ya strateginya, mau nggak mau teman-teman harus melakukan averaging down. Oke guys, kita kembali ya ke saham ITMG, di mana ITMG ini ternyata sangat rutin membagikan dividen. Dia rutin membagikan dividen setahun 2 kali. Jadi teman-teman investor di saham ITMG, meskipun mungkin sekarang masih floating loss, jangan terlalu khawatir ya, karena kemungkinan besar ITMG ini masih akan terus rutin membagikan dividen kepada para investornya. Oke guys, kita akan lanjut ya guys ya membandingkan ke 5 saham yang tadi sudah kita bahas. Ya, kita akan lihat dulu secara sektoralnya. Di sini sektoralnya untuk saham di sektor batubara ini rata-rata pernya 8,22 kali, sedangkan PBV-nya 1,50 kali. Kita lihat guys ya untuk Adaro ya, di sini pernya 3,25 kali dan PBV-nya 0,78 kali. Kalau misalkan kita lihat ya dari semua saham
ya yang kita lihat di sini dari sisi pair ya, kira-kira mana yang paling rendah gitu. Untuk pair yang paling rendah adalah ABM Investama, yaitu pairnya di angka 2 kali. Sedangkan PBV dari price to book value-nya yang paling rendah adalah saham Indika Energy, yaitu di angka 0,42 kali, yes, ya. Lalu kita akan lihat juga dari sisi profitabilitas ya, dari net profit margin. Ya, kita lihat di sini untuk rata-rata sektor batubara net profit marginnya sekitar 7,80%. Dari kelima saham yang tadi sudah kita bahas, berdasarkan net profit marginnya, ya net profit margin paling besar adalah saham Adaro Energy, yaitu sebanyak 23,12%, guys. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana nih ya dari kelima saham batubara yang kita sudah evaluasi gitu, guys ya. Kita lihat valuasinya ternyata masih murah. Kira-kira mana nih yang paling menarik untuk teman-teman? Ya, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar, guys. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya video kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar, ataupun ada pendapat lain juga boleh tuh ya, tulis aja di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.